Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Saudaraku, Injil dalam pemandangan Rasul Paulus adalah kekuatan yang sanggup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu artinya Injil tidak dipahami sebagai sebuah kitab, melainkan sebagai sebuah berita sukacita. Berita sukacita tentang apa? Berita sukacita tentang keselamatan yang dikerjakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Dalam menanggapi berita Injil ini, ada orang-orang tertentu dengan sukacita menerimanya, tetapi juga ada orang-orang tertentu yang menolaknya karena alasan tertentu. Pun demikian dalam hal memperlakukan kitab Injil. Beberapa orang memiliki sikap yang berbeda-beda. Seperti seorang pria di Arkansas misalnya. Ia terluka parah akibat sebuah ledakan yang begitu hebat. Wajahnya hancur dan ia kehilangan penglihatan serta kedua tangannya. Ia baru saja menjadi seorang Kristen, dan salah satu kekecewaannya yang paling berat adalah ia tidak bisa lagi membaca Alkitab. Kemudian ia mendengar tentang seorang wanita di Inggris yang membaca huruf Braille dengan bibirnya. Namun betapa kecewanya dia ketika menemukan bahwa ujung-ujung saraf pada bibirnya juga telah rusak akibat ledakan tersebut. Suatu hari, ketika ia menyentuhkan salah satu halaman Braille pada bibirnya, lidahnya kebetulan menyentuh beberapa huruf yang menonjol dan ia dapat merasakannya. Seketika itu juga ia berpikir bahwa aku bisa membaca Alkitab dengan lidahku. Luar biasanya, beberapa tahun kemudian ia telah membaca seluruh Alkitab sebanyak 4 kali hanya dengan menggunakan ujung lidahnya. Berbeda dengan pria itu, Kaisar Ethiopia Menekil II memiliki kisah yang menarik. Menekil II adalah salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Afrika dan perintis Ethiopia modern. Ia lahir pada tahun 1844. Ia ditangkap ketika musuh menyerang dan dipenjara selama 10 tahun. Ketika ia berhasil lolos, Menekil II menyatakan dirinya sebagai kepala provinsi Sewa. Ia mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya dan mengembangkan menjadi Ethiopia modern dengan dirinya sebagai kaisar. Ketika Italia berusaha untuk menguasai Ethiopia, pasukan Menekil menghadapinya dan menghancurkan pasukan Italia. Kemenangan demi kemenangan itu membuat nama Menekil begitu masyhur ke seluruh dunia. Namun ada hal yang sangat menarik dalam kehidupannya berkaitan dengan sikapnya terhadap Alkitab. Kaisar ini memiliki kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain ketika ia sakit. Setiap kali ia sakit, ia akan mengambil beberapa lembar Alkitab dan memakannya, serta berkeras bahwa hal itu dapat memulihkan kesehatannya. Suatu hari pada bulan Desember 1913,
setelah pulih dari serangan jantung dan merasa sangat kesakitan, ia meminta seluruh kitab raja-raja disobek dari Alkitab, lalu kemudian memakannya halaman demi halaman. Ia meyakini bahwa dengan memakan Alkitab, ia akan mengalami kesembuhan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Tak lama setelah ia memakan halaman demi halaman Alkitab itu, ia mengalami kematian. Kisah di atas, saudaraku, menggambarkan bagaimana cara pandang orang terhadap Alkitab. Ada orang-orang tertentu yang memandang secara mistis, seperti kasus Menekil itu. Seolah-olah dengan menempatkan Alkitab secara demikian, Alkitab itu memiliki kekuatan magic dan mampu memberikan kesembuhan, mampu memberikan perlindungan, dan mampu melakukan hal-hal apa saja yang dikehendaki oleh orang itu. Namun ini adalah pandangan yang keliru, saudara-saudara, sebab kekuatan Alkitab bukan terletak pada hal-hal yang demikian, melainkan pada isinya. Itulah sebabnya mengapa isinya harus dibaca, direnungkan, dan bahkan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barulah firman Tuhan itu memiliki kekuatan dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan oleh pria di Arkansas itu, saudara-saudara. Meskipun ia memiliki keterbatasan tubuh dalam membaca Alkitab, namun dia tetap melakukannya. Hasilnya tentu sangat luar biasa. Selain ia membaca seluruh isi Alkitab, ia juga menjadi pribadi yang senantiasa memiliki pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Itulah yang memampukan dia untuk bertahan hidup sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidupnya. Karena lewat kesaksian hidupnya bagaimana dia lolos dari ledakan yang hebat itu, telah menjadi berkat bagi para pembacanya di seluruh dunia. Melalui kisah tersebut di atas, saudara-saudara, mari kita belajar menempatkan Alkitab pada porsi yang tepat. Bacalah Alkitab, renungkanlah isinya, lakukanlah, dan bagikan juga kepada orang-orang lain yang belum mengenal Alkitab. Supaya dengan demikian, kita boleh menjadi saksi Tuhan, memuliakan namanya dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan pujian dan syukur buat kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan, senantiasa menjadi terang di dalam hidup kami, menuntun kami ke dalam jalan-jalan kebenaran Allah. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Me